bisa lagi bengong gitu kan. Dia kayak kita tadi lu bilang kalau misalkan kita ada beban suatu masalah kan kebanyakan kita kan kadang-kadang suka bengong. Tahu-tahu bet aja sabet aja gitu. Nih mungkin contoh video orang kesurupan ya nih di sini. Woi, lihat kanan kiri dong. Lihat kanan kiri, lihat kanan kiri, lihat kanan kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, jumpa lagi di podcast kita Lihat Kanan Kiri. dalam segmen Binor Bincang Horor. Wow. Semangat. Ya, kembali lagi Sobat Binor. Ya. Malam ini kali ini podcast kita ngebahas tentang kesurupan menurut metode medis. Ya. Menurut medis. Menurut medis, menurut agama, pokoknya akan kita bahas. Dan tadi nih Bang, perlu Sobat Binor ketahui, ini kita nih podcast sudah tengah malam ya, jam 1. Dan kalau misalnya Sobat Binor bisa ngelihat itu di kanan kiri kita ada yang nonton, maksudnya banyak teman-teman kita. Iya. Ada salah satu teman kita tuh yang nonton podcast kita itu tadi ada Ustadz Safi, ya kan, ada Anya, itu bisa merasakan. Iya, orang-orang yang punya kemampuan supranatural. Iya, dia ini mereka katanya itu pas saat kita podcast itu Ustadz Safi bilang, ini kenapa pada hitam semua? Ya kan? Jadi ada banyak yang nonton orangnya hitam. Bukan. Gimana? Ngerasain suasana itu hitam. Oh gitu, Ustadz Safi merasakan gitu. Dan tadi pas kita podcast yang pertama tuh Ustadz Taufik sempat ke pojok gitu ya kan, mungkin ya kita nggak tahu, mungkin ya untuk magerin kita atau komunikasi. Betul. Dan Anya juga ngomong ada beberapa yang nonton kita, banyak dari makhluk lain ya, alam lain yang nonton banyak. Podcast kita ke arah banyak kamera sini ya, ke arah kamera. Dan katanya sebenarnya mereka mau berkomunikasi. Betul, mereka mau berkomunikasi. Dan tadi juga si Anya juga bilang suasananya tuh sangat menyedihkan. Menyedihkan dalam arti bukan menyedihkan gimana-gimana. Jadi menyedihkan mereka tuh sebetulnya Sobat Binor tuh pengen berinteraksi sama kita gitu. Iya. Makhluk tersebut. Iya, pengen berinteraksi sama kita, dan mereka sedih karena gak ada yang bisa menyempurnakan mereka. Oh iya. Gitu. Kalau Sobat Binor yang bisa merasakan, bisa melihat atau mempunyai kelebihan indera keenam, mungkin Sobat Binor tahu siapa aja yang ada di keliling kita sekarang ini. Gitu. Benar. Tapi ya si Anya itu maksudnya nggak mau, istilahnya nggak mau ngeladenin, karena dia itu katanya sekali gampang kesurupan. Iya, gampang kesurupan, gampang kemasukan. Dan kita tadi Anya sempat istilahnya pas pamitan dia sempat ngomong titip aja. Nggak tahu maksudnya titip apa tuh, gue kurang tahu juga. Karena kita sebelumnya kan ngomongin hantu gelundung pelecek kan, itu katanya juga
suasananya jadi beda pas saat kita berbicarakan gelundung pelecek seperti itu. Betul. Ya gitu Sobat Binor. Jadi di sini dijelaskan ada seorang psikolog yang bernama Ihsan Bella Persada MPSI. Orang yang kesurupan itu biasanya karena memiliki keyakinan yang kuat dan hal yang bersifat gaib atau supranatural. Gitu. Jadi tapi di dalam dunia psikologi itu kesurupan itu sendiri biasanya berkaitan dengan gangguan disosiatif. Oh, Gitu. semacam gangguan mental mungkin ya. Iya. Seperti itu mungkin disosiatif gitu. orang yang sedang banyak masalah Betul. atau pikiran banyak ya kan. Betul. Itu dari segi medis psikologisnya ya kan. Disosiatif Ya. shoulder. Iya. Itu jadi kondisi psikologis yang terjadi karena perubahan fungsi dalam diri individu, dalam diri seseorang yang melibatkan identitas, memori atau kesadaran gitu. Nah, itu. Dari segi medisnya ya, psikolognya ya. Iya, gitu. Dissociative disorder. Iya, gitu. Jadi orang dengan gangguan disosiatif dapat mengalami perubahan secara tiba-tiba atau bertahap. Jadi dapat diibaratkan tuh seperti berubah menjadi orang lain, itu bukan dirinya sendiri ya. Berarti ya. hampir sama kayak mempunyai kepribadian ganda ya. Betul. Iya, kepribadian ganda. Jadi kan saat mungkin mentalnya sedang terganggu kan tidak Iya, setiap saat mungkin mentalnya terganggu ya. Jadi misalnya kita lagi banyak masalah terus jadi mentalnya terganggu, itu jadi muncullah kepribadian yang aneh-aneh, kepribadian yang lainnya seperti itu. Itu yang dinamakan kesurupan dalam hal medis seperti itu. Medis gitu. Jadi gangguan disosiatif itu biasanya berkembang sebagai reaksi terhadap trauma seperti pelecehan, stres atau kondisi yang sangat tertekan sehingga membuat individu tuh, diri seseorang itu tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri. Jadi ada gitu. latar belakang trauma masa lalunya, betul, mungkin ada pelecehan seksual atau kekerasan seperti itu. Karena kan suka jadi mentalnya itu terganggu. Iya, gitu faktor-faktornya loh. seperti itu kan. Jadi dan di sini cara menangani ya, menanganinya kesurupan itu secara medis ya, secara psikologis itu bisa bertemu atau menemui seorang psikolog. Iya. Ya, jadi kita ketemu dengan atau datang ke psikolog untuk menceritakan gangguan mental kondisi kita seperti apa. Jadi mungkin curhat ke psikolog. Betul. Atau tapi biasanya kalau yang orang gangguan dissociative disorder. Iya, dissociative disorder tuh misalkan kayak ada seseorang misalkan trauma dengan keluarganya, entah keluarganya gak cuma diri dia sendiri gitu, entah keluarganya diapain sama orang gitu, itu bisa menimbulkan balas dendam biasanya seperti itu. Bisa mungkin karena kan disakiti ya, trauma disakiti, balas dendam. Itu misalkan ya kasarnya kayak misalkan nyawa dibayar dengan nyawa. Itu keras banget Bang. Iya begitu, balas dendam. Karena gue pernah ada film dari kita gitu. Darah dibayar darah. Begitu gitu. Jadi itu ada satu keluarga, terus suaminya pergi kerja, ada satu keluarga, ya ada suaminya, anak sama istrinya, terus rumahnya itu dirampok. Rumahnya dirampok. Betul, rumahnya dirampok. Pernah kerampokan ya? Iya. Jadi rampoknya tuh
ngetok pintu, terus si suaminya itu yang bukain pintu nanya dari mana mau ketemu sama, oh iya ini ada apa, terus akhirnya suaminya nggak kenal kan, akhirnya rampoknya masuk ke dalam, terus ditodong senjata, terus mau dirampok, akhirnya ngelihat suaminya ditodong senjata, istrinya histeris teriak. Ya. Akhirnya tanpa disengaja si perampok itu nembak si suaminya si istrinya, terus ribut sama suaminya, akhirnya suaminya ya kalah lah gitu kan. Yeah. Anaknya juga dibunuh, akhirnya dia punya rasa dendam gitu. Akhirnya satu persatu rampoknya ya dibunuh. Ya, itu karena itu dia juga ke psikolog juga. Siapanya? Si suaminya itu. Korbannya. Ya, karena sisanya tinggal suaminya aja ke psikolog gitu. Ya, kalau nggak salah itu filmnya yang main tuh yang jadi psikolognya itu kalau nggak salah. Tapi gue lupa judulnya apa, itu Laura Basuki. Wah, itu mah gue juga mau kayak gitu ke psikolognya ya kan. Yang jadi psikolognya tuh dia. Itu di mana? Bisa nemuinnya? Di mana? Filmnya. Waktu itu gue nonton di TV. Enggak deng, di sosmed di Snack Video gue nonton. Iya, tapi gue lupa judulnya apa. Video ular. Ya kan, snack benar. Yeah. Video cemilan. Oh iya. Kan snack. Oh. Itu. Jadi gitu dia tetap ke psikolog gitu. Jadi itu menurut medis tuh kesurupan nggak cuman tentang goib atau apa, bisa dibilang efek trauma gitu. Namun tapi kan kadang itu secara medis dan secara agama mungkin ya itu kan kadang bertolak belakang. Betul. Ya kan, bertolak belakang. Ya itu kan secara medis dan mungkin secara agamanya gitu ya, secara mistisnya gitu ya. Mungkin itu kesurupan itu kemasukan jin mungkin ya, betul. Jadi iblis. Jadi kayak seseorang itu namanya kayak mediator gitu. Ya, mediator. Jadi secara agama itu mungkin setiap agama itu mempunyai definisi masing-masing yang berbeda, betul. Iya, apa itu kesurupan? Ada di sini ada 2 jenis kesurupan biasanya, Bang. Ada kesurupan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Iya. Seperti yang disengaja itu mungkin seperti ada mediator, pengen tahu gitu, siapa yang ada di sini. Iya. Atau siapa penunggu sini. Iya, gitu. mungkin kadang itu penunggunya atau penghuni rumahnya itu atau penghuni bangunan ingin berinteraksi itu, biasanya begitu. Iya, sering diganggu mungkin misalnya Bang Ipul nih di rumah sering diganggu, jadi manggil orang pinter dan orang pinternya itu pasti ada mediatornya, mungkin dimasukin ke mediatornya itu yang siapa ada di situ, gitu. Kenapa ganggu keluarga ini? Dan juga bisa jadi dia juga ada misi tertentu yang entah dia mau ada yang dia mau sempurnakan, dibicarain gitu atau apa gitu. Tapi seringnya itu kesurupan ya minta disempurnakan sih seperti biasanya, itu. Ya kan dia kita cerita itu yang tadi begitu. Si Anya ngomong kan dia makhluk ini tuh ingin berinteraksi sama kita tuh minta disempurnakan, seperti di ngajiin, seperti di yasinin, seperti itu. Kayak di narasumber kita yang di Ciputat juga kan si Caca kan di kayak Sobat Minor nonton itu kesurupan itu minta disempurnakan, ya kan, untuk pengajian yasinan seperti sampai 3 hari ya kan, 3 hari dan akhirnya itu setelah disempurnakan akhirnya arwahnya tenang dan tidak mengganggu orang-orang lagi. Hitungannya arwah penasaran. Arwah penasaran. Arwah penasaran itu secara agamanya. Dan yang Bang Ipul secara kesurupan itu apa yang dirasain tuh? Kan pernah sempat belum sempat kesurupan, mau hampir kesurupan. Belum. Ya, itu apa yang dirasakan tuh Bang saat itu? Berat di sini nih.
berat sama di pundak, ringan sama di jingjing. Itu peribahasa itu, Bang. Bukan itu peribahasanya. Apa? Berat sama dipikul itu. Oh. Tapi panas. Dan itu kan mungkin secara yang dirasakan, apa yang dialami Bang Ipul. Tapi latar belakangnya itu pada saat itu Bang Ipul kan hampir kesurupan. Pada saat itu Bang Ipul mungkin sedang ada masalah atau gangguan mental, kan ini secara psikolognya. Gila dong gua. Secara psikolognya itu pada saat, atau mungkin sedang kecapean, bisa jadi kan sedang kecapean jadinya tidak konsentrasi. Pada saat di mana nih, yang di Kerawang? Bukan, pada saat di penelusuran di rumah kosong seperti itu. Kalau itu sih bukan kecapean, memang suasananya aja. Yang benar-benar tempatnya juga benar-benar dari awal masuk juga memang udah berasa beda, udah berasa panas. Oh, tapi nggak sedang ada masalah gitu? Nggak ada. Pengen bahas lo, gue punya masalah. dari tadi ngomongnya begitu, diulang lagi. Enggak, kan secara psikolognya, apalagi ribut sama istri. Oh gitu. enggak, aman, Pak. Nah itu dia. Berarti itu bisa disanggah lah itu, bahwa sedang ada masalah seperti itu. Mungkin ada masalah tapi diem aja kali. Kagak ada, Pak. Mikir cicilan gitu. Kalau itu mah iya. Nah itu dia. Dan ya mungkin dengan secara agama itu kesurupan itu bisa ditangani dengan baca-bacaan doa. Betul, ya, baca-bacaan doa, manggil Al-Quran. Ya, manggil orang pintar, seperti ada cara-caranya, mungkin di ruqyah secara syar'i bisa. Apa itu? Kursi lu, kaget gua. Di ruqyah secara syar'i, seperti kayak itu produser. Iya, kayak produser kita atau keluarga teman kita seperti itu, ya kan, almarhumah. Tapi kan itu ruqyah itu tidak hanya untuk kesurupan doang sih sebenarnya, untuk menenangkan diri, untuk dibersihin energi negatif. Iya, benar. Ya kayak si Boy, seharusnya si Boy kan kemarin juga bilang katanya leak, itu yang dia rasain, yang dia lihat seperti itu. Mungkin apa orang-orang yang imannya kurang, kesurupan itu bisa gak? Bisa. Karena orang yang pikirannya kosong pun bisa ya. Bisa lagi bengong gitu kan. Dia kayak kita tadi lu bilang, kalau misalkan kita ada beban suatu masalah kan, kebanyakan kita kan kadang-kadang suka bengong. Tahu-tahu kesambet aja gitu. Nih mungkin contoh video orang kesurupan ya, nih di sini. Oh, matanya merah ya kan. Matanya merah itu kayak si Boy nih ya kan, matanya merah terus. Nah, ini dia nih. Datang orang pinternya nih untuk nyembuhin ya kan. Pakai baju putih. Iya. Pakai undel-undel sorban. Iya, ya kan itu dia. Terbang. Oke, susah aja. Ngedit ya. Terbang melayang ya. Nih orang pintarnya tuh ngeluarin sayap tuh. Ngeluarin sayap ya. Jadi itu kesurupan yang tidak disengaja tadi. Ya. Kalau yang disengaja mediator. Tadi yang disengaja apa terbalik? Yang tidak disengaja. Kalau disengaja itu melalui mediator. Kayak misalnya kita pas di Karawang itu si Bang Botak. Itu kan kesurupan itu. Betul. Karena sengaja dimasukin karena pengen tahu siapa aja yang ada di situ. Iya, karena kata Bang Botak itu sempat sedikit terganggu dia ya kan, sama kehadiran makhluk tersebut. Enggak, Bang Botaknya, makanya karena Bang Botak itu ngerasa terganggu, sekalian aja dimasukin, pengen tahu tujuannya apa ngeganggu Botak ya kan. Ternyata itu Ki Ageng betul. Ya kan, ada yang dua. Iya, yang nenek-nenek itu kan
Iya, yang pertama, yang kedua. Ada dua, bukan? Ada dua. Ada dua. Bukan udah. Ada dua, bukan udah tua. Lu udah tua. Ya, kalau yang nenek-nenek itu kan Iya. nggak sengaja. Nggak sengaja, betul. Nggak sengaja dimasukin. Tapi kalau Ki Ageng itu sengaja. Sengaja dimasukin. Masukin. Gampang banget ya. Iya, masukin. Nggak sengaja. Disengaja. Enak banget ya. Enak pokoknya, gua bumbuin doang. Oh iya. Jadi gitu itu yang disengaja. Iya. Tapi itu sih tergantung keyakinan masing-masing. Ada yang yakin ini mah cuman kecapean, ada yang yakin itu mah cuman pura-pura tuh apa gimana ya kan. Ada yang yakin bahwa itu beneran. Mungkin ya yang kalau yang enggak yang enggak sensitif. Enggak itu ya pasti pikirannya seperti itu. Iya. Gitu. Kadang-kadang suka kalau lagi bengong tahu-tahu suka tawa-tawa sendiri, itu senyum-senyum sendiri, itu lama-lama itu bisa antara gila apa kesurupan gitu Pai. Iya. Ngomong ke Pai apa kayak gitu. Ya itu dia kesurupannya. Banyaklah jenis-jenis kesurupan ya. Banyak. Bisa contohnya apa? bisa kesurupan perempuan. Nah iya. Dan itu kesurupan kegatelan gitu. Kayak siapa? Lu. Nah gua. Nah itu dia. Ini dia apa? Kesurupan. Apa kesurupan, kerasukan beda. Kalau kerasukan? Kalau kerasukan apa? Kerasukan tuh lebih kayak apa ya? Kalau kerasukan mungkin hampir katanya sih itu hampir kita seluruh badan kita atau jiwa kita gila itu melayang. Bukan, hampir dikuasain, sudah tingkatannya sudah tinggi. Ya, mata merah kayak gitu, mungkin gigi kuning. Itu kalau kesurupan kan masih bisa dikontrol. Iya, masih bisa. Itu kalau kerasukan tuh ya lebih lebih tinggi lah, itu lebih serem gitu. Mungkin ya kayak si Boy hampir kerasukan itu ya, bukan kesurupan. Itu mungkin udah mendekati kerasukan kalau itu. Iya, karena matanya merah terus. Iya, itu udah kerasukan. Iya kan? Itu udah lupa diri dia cuman. Iya. Duduk aja karena lupa diri, iya kan? Iya, berdiri sejak bangku nggak ada. Iya, jadi duduk. Iya. Apa sih? Jadi gitu Sobat Binor, mungkin kalau Sobat Binor ada pengalaman tentang kesurupan atau pernah kesurupan, ya ceritain aja, nggak usah malu-malu gitu. Atau mungkin definisi atau kesurupan yang kita jelaskan itu salah. Iya. Ya, itu Sobat Binor bisa koreksi di kolom komentar. Oh, betul. Kesurupan itu enggak bang sebenarnya. Atau yang lebih tahu tentang kesurupan dengan metode medis gitu kan. Benar. Ya mungkin Sobat Binor antara percaya, gue nggak percaya bang sama kesurupan gitu ya kan, secara agama, secara dimasukin jin, itu kesurupan cuman ya pikiran doang gitu. Bisa ya bisa komentar lah. Bisa sih gitu. Banyak yang selalu bilang tuh hanya kayak ya pikiran kosong lah gitu, yang kesurupan kayak begitu gitu. Itu serupan. Oke, serupan. Nah, udah mungkin untuk episode kali ini kita cukup lah ya untuk ngomongin kesurupan. Nih, jadi kecil suaranya. Deh, aman. Berarti kesurupan tuh ada berbagai macam jenis juga ya kesurupannya ya. Iya. Apa? Ya itu yang disengaja atau tidak disengaja, ada dua seperti itu. Baik. Ya, oke Sobat Binor, itulah tadi apa namanya tentang kesurupan, kesurupan, metode kesurupan
medis. Medis. Jadi ada menurut psikologis, ada yang menurut agama gitu. Jadi sebetulnya itunya sih sama aja gitu. Namanya gitu kesurupan gitu. Iya, mungkin ya tinggal lakunya sama aja aja. lu, Ci. Tinggal lakunya sama aja, kayak suka teriak-teriak, itu kan gangguan mental juga suka Iya, teriak-teriak. ya, intinya kalau itu yang tadi gue cerita tentang yang tadi film itu ada trauma gitu ya, trauma pikiran, beban hidup segala macam, ditinggal pacar, diputusin cewek, gitu, kesurupan. Ini diri gua. Lu udah kesurupan belum? Itu untung gua kagak gangguan mental ditinggal bini. Ya, jangan, Pai. Gitu. Oke, Sobat Bidor, ya makasih yang udah setia selalu nonton podcast kita. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ke teman-temannya, ke saudara-saudaranya, ke manapun lah pokoknya ya kan. Iya, dan kalau Sobat Binor ada pengalaman tentang apa yang kita ceritain dari segmen 1 sampai segmen 2, bisa di komentar juga di kolom komentar, atau berminat untuk menjadi narasumber tamu kita, menjadi narasumber, bisa datang atau menghubungi ke admin kita. Ya, benar. Gitu. Oke, Sobat Binor, makasih banyak yang sudah setia nonton podcast kita malam hari ini. Sampai ketemu di cerita-cerita selanjutnya yang lebih menarik, yang lebih menyeramkan lagi, gitu. Yang lebih pokoknya well lah gitu. Well lah ya kan. Tapi yang gue tunggu-tunggu sih ini narasumber yang punya keris banyak tuh. Gue penasaran banget tuh bagaimana. Ya mungkin udah 2 malam ini dia nggak bisa datang, mungkin dia lagi mempersiapkan mungkin. Benar. Karena kan namanya keris pusaka. Iya. Pasti kan perlu persiapan lah. Susah nanti itunya. Jadi perlu ada persiapan terus perlu di yang tadi mandiin dulu atau apa gitu biar nggak liar gitu. Iya, istilahnya perlu apa namanya? Ada ritual lah, ada ritual khusus untuk dipamerkan lah. Gitu. Kita tunggu aja nanti Sobat Binor waktunya untuk narasumber yang satu itu. Tergantung ngepushnya si Wawan. Iya, betul, dari tim kita. Oke, Sobat Binor, makasih banyak. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Tetap di podcast kita dilihat kanan kiri dalam segmen Binor Bincang Horor. Wow. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Woi, lihat kanan kiri dong. Lihat kanan kiri, lihat kanan kiri, lihat kanan kiri.